Kamu santri perempuan, santriwati dari Hang Nadim Malay School? Iya Pak Ustadz. Mau jadi apa? Saya mau jadi dokter spesialis. Di samping dokter spesialis saya jadi apa? Saya punya rumah sakit. Di samping punya rumah sakit punya apa? Saya juga punya bisnis perjalanan islami keliling pulau-pulau. Di samping itu punya apa? Saya punya kuliner rumah makan. Oh mantap. Kamu? Saya santri Pak Ustadz. Kamu jadi apa? Saya mau jadi suaminya. Perempuan punya cita-cita yang tinggi. Perempuan mesti berpikir tentang masa depan. Ibu kalau kira-kira punya anak perempuan dokter, ibu senang atau tidak? Ya senang lah. Apa tak senang? Dulu saya heran. Saya setiap wisuda anak TK di tempat saya, waktu mengkalungkan, apa namanya yang dikalungkan? Saya tanya di telinganya, mau jadi apa nak? Setiap mengalungkan itu ngasih ijazah, saya tanya, mau jadi apa nak? 100 anak tuh yang mau jadi ustadz cuma satu, semuanya mau jadi dokter. Saya heran, kenapa lah anak-anak TK ini mau jadi dokter? Baru saya paham, rupanya, mohon maaf ya Pak tukang, jangan tersinggung. Tukang itu martilnya kan dari palu godam besi, gelompang, gaji sehari 150.000. Tapi dokter martilnya kecil aja, dipukulkannya ke lutut 5 juta. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Jalil. Siapa namanya? Abdul Jalil. Punya anak laki-laki, dikirim ke kota Makkah Al-Mukarramah belajar agama Islam, pulang menyebarkan dakwah. Nama anak laki-lakinya namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ini punya cucu namanya Ustadz Abdul Basit. Tahu orangnya? Kenal? Ustadz Abdul Basit ini punya sepupu namanya Ustadz Saiful Fajri, berangkat ke Mesir 98. Ustadz Saiful Fajri ini punya kawan seangkatan namanya Abdul Somad. Kira-kira bisa diulang ceritanya? Bisa? Apa pula tak bisa sesimpel itu, Besti? Jadi tadi saya dibawa untuk melihat gambar foto Syekh Abdul Ghani yang nama beliau diabadikan sebagai nama yayasan ini, dan nama beliau ada gambarnya dan ada pesan-pesannya. Kalian amalkan ajaranku, setiap selesai sholat 5 waktu tolong doakan aku. Melihat gambar tadi saya terinspirasi, saya pun juga nanti akan mencetak gambar saya dan akan mencetak pesan-pesan. Wahai murid-muridku, tolong amalkan yang kuceramahkan. Setiap kalian sholat 5 waktu tolong doakan aku. Maukah adik-adik bapak ibu mendoakan saya? Awas kalau tidak, nggak boleh ngancam-ngancam Pak Ustadz. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tapi Syekh Abdul Ghani meninggalkan cucu sekolah agama, tamat UIN. Waktu itu namanya IAN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Beliau menyeberang, bukan macam sekarang. Sekarang ini antara Batam dengan Pekanbaru ini dekat apa jauh? Dekat aja, masuk pesawat, buka sampai. Saya berapa kali masuk pesawat, tertidur, pas bangun masih di situ lagi.
rupanya delay. Tapi beliau naik sampan, naik perahu, naik tongkang, dipukul ombak, diempas gelombang, sampailah ke Sungai Siak, kuliah di Pekanbaru. Tahun 1990 beliau sudah selesai S1. 1990 saya baru tamat SD. Beliau sudah selesai S1. Beliau sudah PNS, Kementerian Agama, berkiprah di partai, jadi anggota dewan. Tapi rupanya cita-cita tertinggi beliau adalah mendidik anak-anak kita, karena inilah yang akan menjadi amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Santrinya yang laki-laki, yang perempuan, ini di sini laki-laki apa perempuan? Saya tahu, saya cuma nanya aja. Ustaz kok tahu, kenapa nanya? Masyarakat ini tahu apa tak tahu? Itu maka saya tanya. Nah, ini kita ini ada 5 unsur. Berapa unsur kita ini? Ada 5. Yang pertama adalah unsur yang penting, namanya wali. Apa pula wali songo? Wali songo para ulama wali-wali kita menyebarkan dakwah di Pulau Jawa. Tapi yang di sini adalah wali murid, wali santri. Wali murid yang anaknya sudah belajar di Hang Nadim Malay School. Hang Nadim Malay School. Kami ini pakai ejaan Inggris. Melayu tuh orang Inggris menyebutnya Malay. Makanya AMNO, AMNO itu artinya apa ya? United Malay Nation Organization. Rupanya kalau habis minum teh tarik ini lancar bahasa Inggris kita. Nah, jadi sampai mana tadi ceritanya? Yang wali santri, yang ibu-ibu yang anaknya, bapak yang anaknya sudah masuk ke pesantren kita, tolong angkat tangan. Jangan lama-lama basah ketiak. Yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan untuk tahun ajaran 2025-2026. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Yang sudah saya kasih tahu tak juga mendaftarkan anaknya, ingat, anak kalian akan diganggu oleh pecandu narkoba, LGBT, sabu-sabu, ganja, lem kambing, pil anjing gila, homer oplosan, bencong, mohon maaf keceplosan. Anak yang sudah dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan selama 2 tahun, dilahirkan meregang nyawa, tapi akhirnya berakhir di BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, tolong anak saya Pak Ustaz. Kenapa anak ibu? Anak saya sedang sakau, marah, sekarang mengamuk, membawa parang panjang. Kalau emak tidak membelikan motor, kucincang. Nelpon saya langsung. Saya bilang, udah tak tertolong lagi nih bu, nasi sudah jadi tai ayam. Anak durhaka bawa parang panjang minta motor. Semalam saya tengok berita di internet, ibu-ibu mukanya gemuk, badannya kurus. Kenapa mukanya gemuk? Ditinju anaknya. Gara-gara minta belikan RX King, nggak ada duit, ditinjunya. Saya waktu menengok itu, mau saya bantingkan handphone saya, saking marahnya saya. Sadar saya, kok ku banting hancur, saya pengen ganti. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan anak kita, tidak ada jalan lain. Solusinya hanya tinggal satu, memasukkan anak ke Hang Nadim Malay School. Insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah, amin ya rabbal. Alah Ustadz Somad enak aja ngomong begitu. Jangan-jangan anak Pak Ustadz, keponakan Pak Ustadz, anak saya, keponakan saya, anak jamaah, anak tim wajib masuk pondok. Anak saya, keponakan saya kalau tidak mau masuk pondok, saya pecat jadi anak. Setuju? Enak aja setuju. Anak-anak saya tinggal di Riau. Di mana saya tinggal? Riau. Saya mondoknya di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu ibu kotanya? Dari Riau ke Medan 12
jam naik bis. Merek bisnya Sampagul, sampai lepas pinggul, saking jalan bolobang. Ibu menjenguk anak di Hang Nadim Malay School ini sebulan berapa kali? Sekali. Saya dijenguk emak saya setahun sekali, sampai kurus saya macam sekarang. Makanya kalau ada anak-anak nangis, ibu-ibu nangis, tolonglah Pak Ustadz, sampaikan ke kepala sekolah, ke ustadz, ustazah, ketua yayasan, kami mau nengok anak kami. Ibu menjenguk anaknya berapa kali? 3 Pak Ustadz. Maksudnya 3 bulan, sehari 3 kali, pagi, siang, malam. La ilaha illallah. Ibu kalau datang menjenguk ke sini, Bu, Bapak juga ya Pak, kalau datang menjenguk anak ke sini, jangan bawakan oleh-oleh air mata, tapi bawakanlah semangat. Siap? Takbir. Gitu. Jadi kalau anaknya ngadu, "Ma, aku di sini kasurku tipis." Allahu Akbar. "Ma, aku nggak kuat makan." Allahu Akbar. Gitu. Jangan ibu bawakan air mata. Ini nanti minta tunjukkan kamar. Mana kamarnya, Nak? Di sini. Bangkitkan semangat dia. Begitu dulu orang tua kami. Saya kalau mengadu sama emak saya, "Aku mak tak tahan di pondok. Kalau kau tak belajar di pondok, kucampakkan kau ke hutan." Saya alhamdulillah. Terus Ustadz habis dari pondok kemana? Saya ke Mesir tahun 98, 2002 baru pulang. 98 ke 2002 berapa tahun itu? 99, 2000, 21, 2022, 2022 pula. 98, 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun baru pulang, Bu. 4 tahun, 4 hari raya, 4 Ramadan nggak pernah pulang. Kalau gitu Ustadz serius betul belajarnya? Enggak serius sekali, cuman tiket mahal. Habis itu lanjut lagi ke Maroko. Ini saya ceritakan diri saya ini supaya ibu punya mental yang kuat. Kenapa Ustadz dari tadi ibu? Karena yang mengandung anak ini siapa? Ibu kan? Kalau bapak itu kuatnya dia itu. Asal kuat ibu, mereka itu ikut aja itu. Ibu tinggal, "Bang, ya kuat kau Bang?" "Iya." Orang itu kan takut sama ibu. 9 bulan 10 hari ibu kandung, melahirkannya meregang nyawa, tak pandai dia berbakti kepada orang tua. Insya Allah anak ibu yang sekolah di Hang Nadim Malay School menjadi anak-anak yang berbakti, soleh solihah insya Allah. Di Batam ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. La ilaha illallah. Ibu-ibu ini kita, Masya Allah. Saya nggak nanya-nanya dulu tadi waktu kemari. Jadi selama udah 3 hari di Batam ini, saya pakai baju koko. Hari Kamis pakai koko, hari Jumat pakai koko, hari ini hari Sabtu pakai koko. Pas mau ke sini tadi entah cemana nampak saya batik. Saya pakai batik. Pas tadi sampai di pintu disambut Ustadz Abdul Basit pakai tanjak. Inilah baru saya pakai batik pakai tanjak. Begitulah indahnya warna-warni kita. Nah, kenapa Ustaz ceritakan ini? Supaya nanti adik-adik kalau ditanya orang, "Kenapa Ustaz Somad itu pakai batik, pakai tanjak?" Mestinya kan pakai tanjak itu pakai baju Melayu. Iya, dia nggak tahu tadi, salah kostum dia. Nggak ada salah kostum. Ini kostum nasional. Batik, ada batik Melayu, ada batik Jawa, ada batik Sunda, ada batik Bugis, ada batik Makassar, ada batik Banjar. Dan tanjak adalah tanjak Melayu. Bangga tak jadi orang Melayu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Boleh untuk update status besok pagi. Jadi ibu-ibu sudah siap memasukkan anak ke pondok? Bapak-bapak sudah siap Pak? Laki-laki memang selalu segan untuk mengungkapkan isi hatinya. Makanya laki-laki itu Bu, kalau ibu tanya dia diam aja. "Bang, anak kita ke pondok ya?" "Abang sehat." Memang laki-laki begitu. "Abang cinta nggak sama aku?"
tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam mereka adalah laki-laki yang meneteskan peluh keringat dan air mata demi kebahagiaan ibu. Beruntunglah ibu yang punya suami yang baik-baik yang ada di sana. Tapi lakiku tak datang Pak Ustadz. Insya Allah mereka menonton dengan kamera yang banyak ini. Tolong nanti share ke grup-grup mereka. Ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi yang pertama kuncinya adalah ibunya. Kalau ibunya kuat, bapaknya ikut kuat. Kalau ibunya kuat, anaknya ikut kuat. Tapi kalau ibunya artis India, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Tengok gambar anak, tengok anak orang, Kalau sayang sama anak, jangan letakkan anak di celah ketiak. Mak, saya adik beradik tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, tak ada perempuan. Mak, sayang mak sama aku. Sayang. Kalau sayang kenapa mak letakkan aku di pesantren, tamat pesantren kirim ke Mesir, di Mesir 4 tahun tak balik, terus ke Maroko. Supaya kau jadi orang. Kalau kau serumah sama aku, kau jadi hantu. Jadi kalau ibu sayang sama anak, pisah-pisahkan, jauh-jauhkan. Kalian pun anak-anakku sekalian, kalian dipisahkan boarding school, itu tanda sayang. Ini sekarang orang tua dibelikan TV besar, handphone besar, kamar besar, pakai AC. Akhirnya anak habis waktu main game online. Dapat duit dari mana? Judi online. Modalnya dari mana? Pinjaman online. Pagi, petang, siang, malam tak sembahyang, tak makan, tak sholat, menembak musuh yang tak mati-mati. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz datang ke rumah saya? I am coming. Apa acaranya Pak? Apa acaranya Bu? Acara akikah? Tidak. Acara walimah? Tidak. Acara takziah? Tidak. Halal bihalal? Tidak. Terus acara apa? Ruqyah. Meruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Anakku Pak Ustadz. Sudah gila main game online di kamar. Tak makan, tak tidur, tak sholat, tak sekolah, tak mandi. Pintu kamar sudah bau genderuwo. Ini true story, kisah nyata. Tidak ada yang bisa menolong anak-anak kita. Maka bersyukurlah kita. Mudah-mudahan Hang Nadim Malay School ini tetap tegak berdiri sampai hari kiamat insya Allah. Dengan itulah Allah akan menolong. Apalagi ini kota besar. Ini kota berada di segitiga emas. Di atasnya Singapura, di kirinya Malaysia, di bawahnya Batam, kepulauan internasional, pelabuhan, masyarakatnya heterogen, berbagai macam suku dan bangsa ada, betul? Pergaulannya luar biasa. Maka kalau tidak, boleh saya ceritakan ini apa tak boleh ya? Boleh. Orang Batam jangan tersinggung ya. Tadi malam tiba-tiba keluar di Instagram 7 kota seks bebas di Indonesia. Nomor 7 Batam. Mau tak mau, suka tak suka, percaya tak percaya, kota ibu masuk nominasi. Saya tadi malam terus terang waktu menengok itu, kok bisa begini? Tapi rupanya solusinya nampak saya hari ini. Iya, tapi kan bisa selesai dengan ceramah. Ceramah tidak selesai. Ustadz Somad datang ke Batam ini setahun cuma sekali. Saya ke Batam ini setahun cuma sekali. Itu pun cuma 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Habis itu pulang. Tapi yang bisa menyelesaikan ini adalah sekolah boarding school. Saya sering lewat di depan ini. Berapa ratus kali saya lewat depan. Saya tengok Hang Nadim Malay School. Nengok tulisannya, nengok gedungnya, penasaran saya. Semana lah di dalamnya ini ya. Barulah hari ini saya masuk kemana. Makanya waktu masuk tadi ke dalam, wow, amazing. Nanti kalau saya ditanya orang, Ustadz pernah ke Batam? Aku di Batam tuh serak-serak kencingku di Batam. Saya dibawa ke Batam sama Ustadz Haruna Hasim yang bawa saya ke Batam ini tahun 2013.
Saya masuk ke Batam ini 2013, sekarang udah 2025, udah 12 tahun saya bolak-balik ke Batam ini. Tapi kalau ditanya orang, pernah Ustadz masuk Hang Nadim Malay School? Untung belum ada yang nanya. Tapi hari ini foto saya sudah diambil, ini akan diupload di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Sombong kali Ustadz, maksud saya yang belum follow. Ibu sudah follow? Awas kalau tidak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba solawat? Menengok kotak sedekah itu bergetar jantung saya. Ini untuk menenangkannya. Adik-adik, ibu-ibu, kalau tidak membawa duit cash, masukkan aja ke kotak itu gelang, cincin, rantai, anting yang ada di hidung. Kalau ada gigi emas, masukkan ke kotak. Bapak-bapak, adik-adik, kotak untuk bapak-bapak tuh nggak usah banyak kali, karena memang orang tuh yang nyari duit, tapi yang megang duit, tuh ngaku orang ini kan. Jalankan cepat sedikit sebelum orang ini berubah niat. Ini jangan-jangan ini duitnya dibawa Ustadz Somad pulang ini. Duitnya nanti akan dibangunkan ke masjid. Disinilah anak kita nanti akan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah. Tadi saya sudah buatkan video endorse, kita akan share, kita masukkan ke TikTok, kita masukkan ke Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan segan-segan adik-adik, jangan kan di pinggir-pinggir. Kalau yang di pinggir-pinggir tuh aku tengok itu cuman ikan-ikan teri aja itu. Jangan sepele Pak Ustaz. Masukkan ke tengah, bapak-bapak juga insya Allah. Mudah-mudahan inilah ma'akal tafa'afnaita, punya duit banyak dibelikan ke makanan busuk, dibelikan ke pakaian lapuk, diwakafkan untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira masjidnya nanti kalau jadi cantik apa tak cantik? Saya terus terang berjalan di depan nih ngeri-ngeri sedap, cemas jatuh ke bawah. Sakitnya nggak berapa, viralnya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuk ibu, masuk. Ibu yang lupa bawa dompet, masukkan kartu ATM sama passwordnya sekalian. Ibu semua ada uang 100 juta, amin. Apakah duit 100 juta dibawa mati? Ada orang mati bawa mobil? Ada, mobil wakaf. Ada orang mati bawa rumah? Ada, rumah yang diwakafkan untuk rumah Quran, yang diwakafkan untuk masjid, itulah yang dibawa mati. Selain daripada itu tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal bini besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Saya Pak Ustadz kalau udah cerita sedekah wakaf ini, hati saya suntuk, berarti dimasuki setan. Saya bicarakan 5. Yang pertama, orang tuanya sudah, orang tuanya mau tapi anaknya tak mau, jadi atau tak jadi?
Tak jadi. Sekarang yang kedua adalah anaknya. Anaknya yang sudah belajar, yang sudah mondok di Hang Nadim Malay School. Angkat tangan. Kaifa halukunna? Alhamdulillah nabi khair. Bisa dia bahasa Arab. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine. I'm fine. Saya pula yang bingung melanjutkan. Jadi anak ibu di sini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, bahasa daerah pripun kabare api. Nah, bisa juga bahasa Jawa. Api kata dia. Jadi walaupun bahasa Arab, walaupun bahasa Inggris, tapi bahasa ibunya, bahasa di rumah tetap tidak tinggal. Apa kabar semuanya, adik-adik sehat? Tengok. Oh, panjang. Panjang. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu senang tak menengok anak perempuan jilbabnya panjang, tudung labuh, baju kurung? Senang. Bayangkan ibu punya anak, nauzubillah, 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 nauzubillah. Umurnya 18 tahun, dipakainya celana umur 8 tahun. Rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak perempuan yang solihah, solihah, penghafal Al-Quran. Inna lil muttaqina mafaza wa kawa'iba atsraba. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris oke, baca ayatnya nyambung, jilbabnya panjang, bajunya tertutup. Ini sudahlah baju terbuka, hitam macam kuali, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak perempuan Batam ini dengan belajar di Hang Nadim Malay School, ya Allah. Kalau ibu punya anak tapi tadi mana-mana tinggal, ditanya Allah, kenapa anak kau tak bertudung? Kenapa anak kau tak pakai baju kurung? Kenapa anak kau tak menutup aurat? Karena di tempat aku tak ada pesantren. Tapi di Batam tidak ada alasan. Ketika di akhirat nanti, kenapa anak kau tak bertudung? Kenapa rambutnya macam sarang tawon? Kenapa roknya pendek? Kenapa bajunya you can see? You kamu can bisa, see menengok, you can see. Kau bisa menengok ketiak anak gadisku. Tidak ada alasan, karena sudah ada sekolah boarding school. Bagi yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Bagi yang belum memasukkan anaknya karena nggak tahu macam mana dalamnya, macam mana gedungnya, macam mana kelasnya, macam mana asramanya, insya Allah. Yang sudah tahu nggak juga memasukkan innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang laki-laki, kalian pergi ke pasar. Ini yang laki-laki ini santri juga. Dari pesantren mana? Hah? Elesko. Tapi di sini perempuan aja. Ada laki-laki. Mohon izin ya Ustaz, takut telangkahi Quran nanti masuk pasal penistaan agama. Kalian pergi ke pasar, nampak ada semangka sudah dibelah, dipotong-potong, diletakkan di pinggir jalan, berdebu, dikerumuni lalat. Yang satu lagi semangka di dalam etalase kaca, dalam lemari kaca, dalam kulkas, dalam peti sejuk, bersih. Kalian pilih yang ada dalam kotak, dalam peti, atau yang di pinggir jalan terbuka-buka. Sedangkan semangka aja kalian mau yang terjaga, apalagi bini. Jelas? Mudah-mudahan nasib kalian baik, kalian santri belajar agama, jangan sampai kalian nikah sama kuntilanak. Nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot, mak lampir. Anaknya tuyul. Ibu jangan kiki aja. Ibu kan punya anak laki-laki.
Bayangkan ibu punya anak laki-laki, menantu ibu nenek sihir. Ya Allah, kasihlah ibu-ibu kami yang solihah-solihah ini punya menantu yang baik-baik. Tahu ibu menantu ibu di mana sekarang? Inilah orangnya. Bu, wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini, lemah di atas lemah, tulang belakangnya melengkung karena janin membesar 2 kilo 3 kilo di dalam, ususnya mengecil karena rahimnya membesar anaknya di dalam, kulitnya menghitam, perutnya, lehernya, kulitnya terbelah, pada akhirnya melahirkan anak meregang nyawa. Kalian pikir melahirkan itu mudah? Ini sekarang banyak anak-anak ini melawan emaknya, disangkanya melahirkan itu macam bersin aja. Akhirnya lahir. Orang yang tidak belajar, yang tidak mengerti, yang tidak paham, yang tidak dididik di pesantren, dia tidak akan membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa anaknya melawan? Karena tak dapat pendidikan yang baik. Kenapa orang tuanya tidak memasukkan anak ke boarding school? Karena terlalu sayang. Itu namanya sayang yang salah alamat. Ibu-ibu insya Allah semua anaknya baik-baik, selamat dari... Ini malam apa ini? Malam Ahad kan? Ini malam Ahad. Malam Ahad, sore-sore begini, jam berapa udah? Jam 5 ini anak muda sudah mulai bawa motor dengan knalpot yang baru saja disunat khitan masal. Bunyi knalpotnya bep 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 bep. Pas lewat di depan rumah ibu, bep. Nanti habis maghrib dia pun mulai datang membawa minyak angin, minyak angin pula, minyak wangi yang harum semerbak bau walang sangit. Bu, saya bawa anaknya ya. Dikasih apa tidak bu? Nanti kalau tak dikasih dibilangnya ibu jahat. Kalau mau dikasih khawatir, bonceng sana bonceng sini, bawa sana bawa sini, pinggir laut datang angin, masuk angin, gembung. Ustaz nggak layak ngomong begitu Pak Ustaz. Mendengarkannya saja tidak baik, apalagi melakukannya. Ibu tidak akan sanggup. Saya laki-laki, saya ustadz. Kalau saya punya anak perempuan, datang orang mau membawa anak gadis saya, sekali bisa saya larang, 2 kali bisa saya larang, tapi kali ketiga saya sudah letih, saya sudah lelah, maka tidak ada jalan lain, tinggalkan dia di Hang Nadim Malay School. Datang dia datang mau menjemput, Bu, boleh saya bawa anaknya? Boleh. Anaknya di mana? Pergi kau jemput di Hang Nadim. Insya Allah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hafal dia Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat beasiswa dari Harvard University, dapat beasiswa dari Cambridge University, dapat beasiswa dari Al-Azhar Cairo University, dapat beasiswa dari ANU, Australia National University. Ustadz Somad ini mimpinya terlalu tinggi. Kalau mimpi aja kalian takut, gimana mau mendapatkan mimpi yang jadi kenyataan? Saya dulu waktu sekolah, saya tulis nama saya di buku itu, Profesor Dr. Abdul Somad. Kata kawan saya yang sebangku di samping, Mat, jangan kau tulis nama kau pakai titel, aku takut kau gilo. Sampai sekarang saya tak gila, saya waras. Cobalah berpikir berapa tahun akan datang. Tamat dari sini, silakan. Ada anak-anakku yang mau jadi dokter spesialis. Memang anak-anak seumur ini malu. Jangankan anaknya, emaknya aja malu. Insya Allah ada yang akan jadi dokter spesialis objin. Spesialis objin itu bukan spesialis jin, spesialis kandungan. Seorang laki-laki memeriksakan istrinya ke dokter laki-laki, terjadi oknum pelecehan seksual. Sudah dapat beritanya? Kalau belum biar saya share. Gara-gara apa? Gara-gara kurang dokter perempuan. Coba kalau anak-anak kita ini nanti jadi dokter perempuan, selamatlah insya Allah. Datang ibu yang sedang hamil tua, ketakutan, nanti saya takut melahirkan, nanti mati dok, nanti begini begono. Ibu tenang ya, ikuti saya, tarik nafas,
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Lahir anaknya, dikasih nama Abdurrahman. Kenapa? Karena anak penghafal Quran, dia mendoakan, diiringnya dengan sholawat. Bayangkan dokternya tidak sekolah agama, tak mengerti hukum halal haram, maunya duit saja. Begitu ditengoknya payah-payah, sesar. Sikit-sikit sesar. Orang batuk pun mau disesarnya juga. Tapi kalau dia pikirkan ini ada kebaikannya, lahirlah anak yang soleh soleha, tahu dia cara mengazankannya. Bapak ini ayahnya. Iya. Bapak tahu anak bapak ini mesti diazankan pak, kalimat tauhid pak. Kenapa? Karena dia belajar di pondok. Dia belajar hadis tentang anak Nabi SAW namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan, adiknya namanya Sayyidina Al-Husain. Diazankan di telinga kanan. Si bapak pun mengazankan. Kebetulan anaknya lahir subuh jam 5. Azanlah bapak itu, as-salatu khairum. Pak, itu untuk azan subuh. Walaupun anaknya lahir subuh, azannya tetap biasa pak. Saking groginya bapak itu disuruh azan anak pertama, Allahu Akbar, Allah, itu takbiran pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu santri perempuan, santriwati dari Hang Nadim Malay School. Iya Pak Ustadz. Mau jadi apa? Saya mau jadi dokter spesialis. Di samping dokter spesialis saya jadi apa? Saya punya rumah sakit. Di samping punya rumah sakit punya apa? Saya juga punya bisnis perjalanan Islami keliling pulau-pulau. Di samping itu punya apa? Saya punya kuliner rumah makan. Oh mantap. Kamu? Saya santri Pak Ustadz. Kamu jadi apa? Saya mau jadi suaminya. Perempuan punya cita-cita yang tinggi. Perempuan mesti berpikir tentang masa depan. Ibu kalau kira-kira punya anak perempuan dokter, ibu senang atau tidak? Ya senang lah. Apa tak senang? Dulu saya heran. Saya setiap wisuda anak TK di tempat saya, waktu mengkalungkan, apa namanya yang dikalungkan, saya tanya di telinganya, mau jadi apa nak? Setiap mengalungkan itu ngasih ijazah, saya tanya, mau jadi apa nak? 100 anak tuh yang mau jadi ustadz cuma 1, semuanya mau jadi dokter. Saya heran, kenapa lah anak-anak TK ini mau jadi dokter? Baru saya paham, rupanya, mohon maaf ya Pak Tukang, jangan tersinggung. Tukang itu martilnya kan dari palu godam besi, gelompang, gaji sehari 150.000. Tapi dokter martilnya kecil aja, dipukulkannya ke lutut 5 juta. Lutut berapa? 2, kanan 5, kiri 5, 10. Belum pasang, baru pukul aja. Patutlah ibu mau punya anak dokter. Duitnya banyak. Orang kaya pergi petang pulang malam, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Akhirnya duitnya untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Kalian lah yang akan mengambil duitnya nanti. Siap? Siap orang nih. Jaga malam. Mohon maaf ya Pak yang jaga malam. Jaga malam pakai senter, batunya 6, mencari maling pencuri. Tapi dokter, senternya kecil, baterainya 1. Buka mulutnya Pak, 10 juta. Banyak pasien yang takut tutup mulut. Kenapa? Buka tutup 15. Dokter apa namanya? Dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Mau? Mau orang nih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti terdaftar di fakultas kedokteran, insyaallah. Begitulah. Kira-kira yang ceramahnya, yang omongnya, yang cakapnya didengarkan orang, ustadz apa dokter?
Saya tahu kalian nggak jawab, takut saya tersinggung kan. Saya menceramahi orang, sholat, sholat, sholat. Orang nggak takut. Tapi kalau dokter yang ngomong, Pak, setelah saya periksa, kelihatannya Bapak ini 3 hari lagi meninggal, Pak. Bapak sholat ya, kira-kira dia sholat apa tidak? Langsung sholat. Sekarang kutanya, sekarang ini yang lebih didengar orang cakapnya, ustadz apa dokter? Tadi kalian diam. Nanti kalau kalian jadi dokter, asal nampak suami orang yang mabuk, sakau, macam-macam, kalian bawalah itu, apa namanya, alat di telinga. Nah, kalian periksa, kalau begini Pak, bunyinya ini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai ini Pak. Langsung tobat nasuha dia, insya Allah. Mudah-mudahan tercapai semua cita-cita anak-anakku semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibunya sudah, anaknya sudah, tapi ibunya kuat, anaknya kuat. Kalau gurunya tidak mendidik dengan baik, bisa jadi nggak bisa. Ustazah-ustazah yang mengajar anak-anak kita, angkat tangan. Oh, inilah ustazah-ustazah yang mengajar. Patutlah muridnya malu, rupanya ustazahnya pemalu juga. Tenang ustazah, saya ini bukan Walid. Jadi Bu, saya tidak mau ibu, udah serius jangan kita uling. Saya tidak mau ibu datang kemari sama bapak petantang petenteng. Mana gurunya? Kenapa anak saya dijewer? Kenapa marah-marah sama anak saya? Ingat, yang menjaga anak kita ini sebetulnya yang wajib menjaga anak kita ini kita atau guru? Saya ulang sekali lagi, yang wajib mendidik, menjaga sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, pakaiannya, yang wajib mendidik anak kita ini kita atau guru? Kita yang wajib mendidik. Tapi karena kita tidak mampu, kita serahkan ke guru. Bu guru, Pak Ustadz, aku nggak sanggup mendidik anakku, maka tolong didik anakku. Makanya ketika anak saya suruh baca surat juz 29, 28, 29, 30, bisa dia hafal, meleleh air mata saya, hampir nangis, langsung saya hapus. Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan gurunya sebagai ungkapan terima kasih, nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Ibu membayar gaji guru, tapi ibu tidak bisa membayar ilmunya. Loh, kami bayar Pak Ustadz. Yang ibu bayar itu bukan ilmunya, yang dibayar adalah waktunya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau dia full day. Tapi kalau dia 24 jam, kalau bahasa kampung kami 24 hours. Siapa di antara ibu yang sanggup membangunkan anak jam 3 malam untuk tahajud, mengulangkan bacaan hafal Quran, mengontrol waktu makan, masuk ke dalam kelas, lebih dulu bangun dari anaknya, dan anaknya lebih dulu tidur dari gurunya? Ibu bapak tidak ada satupun yang sanggup. Yang sanggup itu hanyalah ibu guru. Saya mewakili bapak ibu wali murid ini mengucapkan terima kasih kepada ustazah-ustazah yang sudah mendidik anak-anak kami. Walaupun mereka nggak pernah mewakilkan, aku pura-pura aja lah kuwakilkan. Boleh saya wakilkan ibu? Boleh saya wakilkan bapak? Saya mewakili bapak-bapak yang punya anak, ibu-ibu yang punya anak. 10 jari kami angkat, Bu. Berterima kasih kami ibu sudah mendidik anak-anak kami ini. Alah Ustaz Somad kayak punya anak perempuan aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididiknya dengan baik, kalau dia tak sanggup diserahkannya ke ustazah, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, maka surgalah baginya. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang, angkat tangan. Sudah dapat kunci surga.
Ibu yang masih 2 tambah 1 lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa punya anak perempuan dapat kunci surga? Karena menjaga anak perempuan lebih susah. Kalau anak laki-laki bengkaknya di kepala, nggak usah diteruskan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah anak-anak kami ini ya Allah. Ibunya sudah siap memasukkan anak ke pondok, anaknya pun sudah belajar di Hang Nadim Mele School, ustazahnya pun sudah ikhlas mendidik. Tapi kalau tidak ada yayasan yang melindungi, yang mengayomi, yang merawat, menyediakan kelas, asrama, masjid, gedung tempat olahraga, maka tidak akan mungkin anak-anak kita betah menyiapkan tempat olahraga. Ini adik-adik yang belajar di Hang Nadim ini rajin olahraga apa tidak? Menurut pengamatan saya, ini olahraganya pasti sempurna. Ustadz tahu dari mana? Ini rumputnya subur. Tuh ada tiang gawangnya. Makanya anaknya badannya sehat-sehat. Mudah-mudahan selamat dari narkoba, selamat dari pil anjing gila, selamat dari sabu-sabu, badannya sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang jahat. Berapa banyak orang badannya sehat tapi otaknya jahat karena tidak dididik dengan baik. Tapi di Hang Nadim ini badannya sehat, otaknya sehat, imannya kuat, insya Allah menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yayasan itu ada pembina, di bawah pembina ada pengawas, di bawah pengawas ada pengurus, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Mereka inilah otaknya yang menyiapkannya. Dengar tadi apa kata Ustadz Abdul Basit, berpuluh tahun, 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun bersama ibu, mereka cicil-cicil, 1 kelas 2 kelas, tidak ada kerjasama dengan pihak manapun, murni mereka mengelola. Akhirnya jadilah sekolah ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya, ini menjadi benteng pertahanan pendidikan anak-anak kita di Batam, di Kepulauan Riau ini insya Allah. Amin. Ibunya sudah, anaknya sudah, ustazahnya sudah, yayasannya sudah. Yang terakhir siapa? Pemerintahnya. Tapi pemerintah kan nggak hadir Pak Ustadz. Wali kota, bupati, gubernur memang mereka nggak hadir, tapi mereka kan nanti nonton, kirimkan videonya. Siapapun pejabat, orang kaya, punya kekuasaan, datangi pondok pesantren, pakai tanda tanganmu untuk menolong. Indonesia punya APBN, daerah punya APBD, ada bayar pajak. Ibu bayar pajak enggak? Pajak itu untuk apa? 20% untuk pendidikan. Ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan. Maka kalau kita bayar pajak tapi tidak dipakai, belum lagi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tadi saya janji saya mau menyampaikan 5 poin, kelima-limanya sudah sampai. Tadi saya mulai ceramah 4:30, pas habis 5, sekarang rupanya udah 5:30.